Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang mulia ini, Ustazah ingin membagikan kisah kepada kalian semuanya. Tapi Ustazah nggak sendirian. Ustazah Ervin akan ditemani oleh Ale. Iya, Ustazah Ervin dan Ale akan bercerita tentang apa, Ale? Bilal bin Rabah. Iya, kita akan bercerita tentang sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Ada yang tahu siapa itu Bilal? Aku tahu. Oh, tahu? Siapa itu Bilal, Ale? Bilal itu yang azan di masjid kan? Oh, kata Ale, Bilal itu yang suka azan di masjid, teman-teman. Memang benar ya. Jadi yang azan-azan di masjid itu disebut Bilal. Nah, muadzin-muadzin itu disebut Bilal, ada sejarahnya ternyata. Hah? Apa? Apa sejarahnya? Kita akan simak cerita berikut ini. Nah, ceritanya dulu Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat Nabi yang dulunya adalah budak berkulit hitam. Hah? Kayak Ustazah dong. Jangan gitu, mentang-mentang putih yang ngatain Ustazah. Nah, karena dia adalah sahabat Nabi yang sangat taat kepada Nabi, walaupun dulunya adalah seorang budak. Nah, dulunya dia seorang budak, tapi kemudian dibebaskan kebudakannya oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan harga yang sangat mahal. Hah? Budak kok dibeli? Iya, memang dulunya budak seperti itu, seperti barang yang bisa dijual dan dibeli. Saat itu, karena Bilal adalah seorang muslim, maka majikannya nggak mau kalau Bilal ini masuk Islam, sehingga dia disiksa, dipukul, sampai pernah juga dijatuhin batu yang sangat besar. Sakit. Iya, pasti sakit sekali. Namun karena ketaatannya, dia tetap tidak mau meninggalkan agama Islam. Dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq datang untuk membebaskan dia dengan harga 150 juta kalau sekarang. Wah, banyak. Iya, banyak sekali ya. Nah, setelah itu ketika sudah bebas dan dia menjadi muslim yang taat, dia selalu ikut kemanapun Rasulullah pergi. Salah satunya ketika Rasulullah pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, pas pergi ke Madinah, Rasulullah pertama kali mendapatkan perintah untuk azan dari Allah. Siapa yang suruh azan? Nah, disinilah kisahnya bahwa Bilal bin Rabah mendapatkan penghormatan dari Nabi untuk menjadi muadzin pertama kali. Dia mengumandangkan azan pertama kalinya. Wah, hebat Bilal. Iya, Bilal bin Rabah hebat sekali. Walaupun dia seorang budak dulunya yang berkulit hitam, tapi dia mendapatkan amanah dari Nabi untuk menjadi muadzin pertama kali. Dan tahukah kalian, muadzin ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Pasti enak suara Bilal. Ya iyalah, pasti. Setiap Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar saja, kamu bisa nggak azan? Bisa. Oke, coba dengarkan. Ustazah mau dengerin Ali yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kayak gitulah contohnya. Tapi pasti lebih merdu lagi. Nah, ketika Bilal azan, semua akan berhenti dari segala aktivitasnya. Kenapa gitu? Ya, saking enaknya. Oh, gitu. Kemudian Bilal bin Rabah setiap azan itu sangat disenangi oleh semua masyarakat Madinah. Tapi suatu ketika Rasulullah mulai sakit dan wafat di tahun 632 Masehi, Bilal pun ingin berhenti untuk menjadi muadzin. Wah, kenapa? Nah, itu juga yang pertanyaan yang menjadi pertanyaan Abu Bakar saat itu. Pas Bilal minta izin kepada Khalifah Abu Bakar, karena yang menggantikan Nabi waktu itu adalah Khalifah Abu Bakar, menggantikan menjadi pemimpin. Kemudian Bilal datang kepada Abu Bakar, "Ya Khalifah, aku ingin berhenti menjadi muadzin saat ini juga." Kenapa? Ternyata alasan dari Bilal bin Rabah adalah karena setiap harinya, setiap ia mau azan, ia akan teringat Nabi. Kasihan. Karena setiap harinya Abu Bakar, kata Bilal begini, karena setiap harinya aku selalu datang
bersama Nabi Muhammad untuk azan. Kemudian Nabi Muhammad akan menjemputku atau aku dijemput oleh Nabi Muhammad untuk azan. Kemudian ketika aku berangkat azan di atas menara, Rasulullah akan menunggu di bawah sana. Sebelum aku mengumandangkan azan, aku akan memandang Rasulullah terlebih dahulu, kemudian mengumandangkan azan. Maka saat itu juga Bilal sudah tidak kuat lagi untuk berazan karena ingat Rasulullah. Kemudian izin dan Bilal pergilah ke Damaskus, Syria. Ngapain? Dia tinggal di sana. Kemudian suatu ketika Bilal bin Rabah hidup di Syria, dia terbangun dari tidurnya sambil menangis terseduh-seduh karena teringat Nabi Muhammad. Sedih. Setelah itu karena teringat Nabi Muhammad, dia pergilah ke Madinah dan ingin menjenguk kuburan Nabi Muhammad. Di sana dia menangis terseduh-seduh dan ingat Nabi Muhammad. Setiap kota dia selalu menangis, melihat kota saja seperti melihat Nabi Muhammad, melihat menara seperti melihat Nabi Muhammad, melihat masjid seperti teringat Nabi Muhammad. Kemudian datanglah Abu Bakar, ada Bilal, yuk azan yuk, mumpung kamu di sini. Iya, aku juga kangen suara Bilal. Nah gitu ya katanya ya, pasti kangen dengan suara Bilal. Akhirnya Bilal disuruh azan, tapi Bilal nggak mau. Ternyata ada 2 anak kecil yang datang. Hai muazin, muazinnya kakekku. Siapa itu? Dia adalah Hasan dan Husain, cucunya Nabi. Nah karena cucunya Nabi yang minta, akhirnya Bilal pun mau menjadi muadzin lagi. Dan dia azan hanya sekali, itu terakhir kali dia azan. Hah? Terakhir? Iya, ini kisahnya. Pas dia mau azan, semuanya datang berbondong-bondong ke masjid karena tahu Bilal akan azan. Pas semuanya sudah di masjid, Bilal pun datang. Mulai saat itu orang-orang mulai hening dan teringat Nabi, karena biasanya yang datang bersama Bilal adalah Rasulullah. Saat Bilal naik ke atas menara, mereka mulai menangis karena teringat biasanya Nabi ada di bawah menara itu. Kemudian Bilal mulai mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itu pula mulai satu persatu mengingat Nabi dan menangis karena rindu kepada Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka mulai bercucuran. Mereka yang belum datang ke masjid akan berbondong-bondong datang ke masjid karena merindukan Nabi. Apakah Nabi dihidupkan lagi, kata mereka, karena sangat rindunya. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulai ada yang pingsan aleh karena sangat rindu kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Di bagian ini Bilal sudah tidak kuat lagi karena harus mengucapkan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menangis terseduh-seduh dan tidak sanggup untuk melanjutkan azannya lagi. Sedih sekali. Sangat sedih sekali. Itulah kerinduan semua umat waktu itu kepada Nabi, sehingga mendengarkan azan dari Bilal bin Rabah saja membuat semuanya menangis. Nah, sudahkah kalian rindu kepada Nabi kalian? Kalau belum, ini adalah momen yang tepat, momen Ramadan. Belajarlah dari sejarah-sejarah Nabi agar menumbuhkan cinta kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ale ingat siapa yang membebaskan Bilal dari perbudakan? Abu Bakar. Iya, benar sekali, Abu Bakar. Kalian mau tahu cerita tentang Abu Bakar? Mau. Teman-teman juga pasti mau kan? Nanti akan diceritakan oleh Ustadzah Tazkiyah di kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa di kisah lainnya bersama Ustadzah Ervin dan Ale. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.